Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini. Di subuh yang bahagia ini kita masih diberikan hidayah, taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kesempatan yang tidak ada aral satu melintang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh ini dengan jamaah bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 Allah mengingatkan kepada kita semua, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jamaah rahimakumullah, kita diberi pengertian, diberi pengetahuan, diberi ilmu untuk bisa melihat secara nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lamu, ketahuilah hai manusia, annama al hayatud dunya, kehidupan dunia, laibun walahun, hanya kesenangan dan permainan, wazinatun, dan hiasan, watafahurum bainakum, dan kamu akan berlomba-lomba, watakathurum fil amwal wal aulad, dan kamu juga pasti akan berlomba memperbanyak harta kekayaan dan juga anak-anak. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi, kehidupan dunia ini bukan kehidupan tujuan akhir, bukan. Tapi ini hanya perahu yang kita tumpangi di lautan yang begitu luas. Untuk mengarungi lautan itu, sehingga tujuan kita yaumul akhirah itu betul-betul bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Atau di dalam hadis yang lain, kehidupan dunia ini kita hanya mampir sebentar, bagaikan musafir mampir istirahat di bawah pohon sebentar untuk meletakkan kelelahan. Setelah itu kita akan mengarungi lagi. Musafir tadi itu akan melanjutkan perjalanan sampai tujuan yang dicita-citakan. Jadi sangat tidak tepat kalau kemudian kita punya anggapan, punya pikiran
bahwa dunia ini tujuan akhir kita. Salah besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, laibun walahbun, kesenangan dan permainan, wazinatun dan hiasan-hiasan, keindahan. Padahal itu keindahan itu nanti juga semu di hadapan kita. Atau mungkin paling tidak kita sebentar saja melihat keindahan itu. Nanti kalau sudah umur 70 tahun mata kita sudah rabun, tidak bisa melihat indah lagi. Atau kalau tidak begitu, bangunan-bangunan yang kokoh yang kita perjuangkan, kita bangun mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, kalau Allah menghendaki bisa hancur dengan hanya 5 detik atau mungkin 10 detik. Itu menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini fana, sebentar saja. Wa tafakhurum bainakum, kamu berlomba-lomba, pasti berlomba-lomba di antara kamu sekalian. Wa takathurun, dan kamu akan berlomba-lomba juga memperbanyak, mengumpulkan fil amwal, di dalam harta kekayaan, wal aulad, dan keturunan, anak-anak. Jadi jamaah sekalian, jangan lupa bahwa harta kekayaan, keturunan, anak-anak kita itu adalah sebuah cobaan, sebuah ujian. Jangan kemudian menjadi tujuan utama. Kita mencari harta kekayaan boleh, tapi jangan kemudian menjadi tujuan akhir. Karena apa? Harta kekayaan dan anak-anak ini itu adalah perantara juga. Tadi itu kita hanya mengarungi lautan. Kalau kita tidak bisa menyetir kemudi perahu ini, maka ini akan menghancurkan kita, akan membinasakan kita kelak ketika tujuan yaumil akhirah itu betul-betul dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jelas hadisnya, apalagi tentang harta, itu 2 pertanyaan. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Kemana kamu tasarrufkan harta itu? Apa sudah betul jalan yang diberikan oleh Al-Quran itu dalam kita mengambil atau mengadakan harta kekayaan tadi itu sudah benar jalannya, halalan thayyibah, atau kita tendang yang lain, haram, syubhat, tidak memperdulikan kita bagaimanapun apapun. Kalau kita ingin mendapatkan harta, kita jalani semuanya. Ini tidak diperintahkan oleh Al-Quran. Yang diperintahkan untuk mencari harta itu halalan thayyibah, harta yang halal, yang baik, sehingga nanti punya manfaat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak keturunan kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah keturunan anak-anakmu itu dari api neraka. Bukan kemudian kita punya anak kita biarkan saja, tidak kita didik dengan baik, tidak kita tunjukkan pada jalan yang betul. Ini nanti juga menjadi pertanyaan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sekali lagi, kehidupan dunia ini kita diingatkan kembali, kehidupan yang betul-betul ini ujian. Jadi ujian itu ada nilainya nanti hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan gambaran, memberikan contoh. Kama tali ghaithin, seperti air hujan, yang kemudian air hujan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyirami tanaman yang dulunya tidak ada menjadi tumbuh tukul. Ajabal kufar, kadang-kadang pohon, jagung, kacang, padi, mangga,
Karena hujan ini yang punya itu senang banget, bangga dengan tanamannya. Ajabal kuffara nabatuhu, jadi bangga karena tumbuh hijau bagus, kemudian berbuah, semuanya berbuah, menjadikan senang bagi yang punya. Tapi jangan lupa, tsumma yahiju, nanti akan menjadi layu, kemudian menguning daun-daunnya itu setelah buah. Fatarahu musfarron tsumma yakunu khutoma, kemudian tanaman itu, semuanya tanaman itu kemudian hilang seperti tidak ada kehidupan sebelumnya. Wa fil akhirati adzabun syadid. Jadi seperti tanaman tadi itu ketika kena hujan tumbuh subur hijau, menyenangkan bagi yang punya, kemudian berbuah, setelah buahnya kita ambil manfaatnya, semuanya kemudian daunnya mulai kering, mulai menguning, kemudian mati semuanya, dan sepertinya tidak ada bekas kehidupan sebelumnya. Inilah kehidupan dunia diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid. Kalau tanaman tadi tidak ada pertanggungjawabannya, tetapi kita sebagai manusia itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu nanti azab, ya, ada azab yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwanun. Dan juga ada pengampunan, ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada dua pilihan. Kita mau masuk kepada golongan orang-orang yang akan diazab syadidun tadi itu, diazab yang sangat pedih, atau kita termasuk golongan orang-orang yang akan diampuni oleh Allah, mendapat keridhaannya. Itu tergantung jawabannya kepada diri kita masing-masing. Sudah diberi pedoman, sudah diberi tuntunan, sudah diberi petunjuk jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Maha Rahman Rahimnya kepada kita semua manusia ini. Jadi tinggal kita mau memilih yang mana. Mau kita pilih yang azabun syadid, atau maghfiratun wa ridwan, atau pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan lagi di dalam akhir ayat ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang semu, seperti fata morgana. Kita lihat di jalan aspal itu yang jauh, kalau siang hari kena panas sepertinya ada minyak di jauh sana. Tetapi ketika kita mendekat sampai kepada yang kita tuju, tidak ada sama sekali. Itulah kehidupan dunia. Sementara, hanya lintasan jalan untuk kita mengarungi kehidupan akhirat yang akan kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita tetap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar, jalan yang selalu mengikuti apa yang menjadi petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dijauhkan dari jalan-jalan syaitaniyah, kebatilan, keingkaran, kemungkaran, sehingga kita betul-betul menjadi hambanya yang selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.